Kenapa saya tiba-tiba memuji-muji Mbak Puan Maharani ya? Saya tidak memuji beliau lebih daripada yang seharusnya, tetapi saya memberikan tentu saja apresiasi sebagai apa? Sebagai sesama wanita, sebagai sesama perempuan Indonesia yang dilahirkan dari bumi Indonesia, ya saya tentu saja mengapresiasi. Saya membaca berita yang sangat ramai tentang diterimanya gelar Dr. Honoris Causa kepada Mbak Puan Maharani ya. Ini suatu gelar yang tentu saja membanggakan beliau ya, karena gelar ini adalah suatu gelar kehormatan. Karena doktor itu bisa kita peroleh ya. Semua orang itu bisa memperoleh gelar doktor itu sesungguhnya melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur akademis, artinya seorang yang ingin mendapatkan gelar doktor, dia akan mengambil pendidikan program doktor di salah satu universitas, dan kemudian dia menjalani sejumlah tahun, sejumlah semester dalam pendidikan tersebut, kemudian menulis suatu tulisan yang berasal dari riset yang kemudian dibuat menjadi satu naskah yang akan dipertahankan dalam sidang promosi yang disebut sebagai disertasi kalau di Indonesia. Dan apabila sudah lulus, maka dia berhak untuk menyandang gelar doktor. Kemudian gelar yang kedua adalah gelar Dr. Honoris Causa. Gelar Dr. Honoris Causa itu diperoleh tanpa melalui suatu jalur pendidikan formal akademis, program doktoral, tetapi biasanya secara umum itu diberikan kepada seseorang yang dianggap memang memiliki ilmu, pengalaman, memiliki suatu kadar intelektualitas tertentu pada suatu bidang ilmu, dan kemudian universitas itu yang akan menganugerahkan gelar Dr. Honoris Causa atau gelar doktor kehormatan itu kepada yang bersangkutan ya. Nah, kali ini Mbak Puan Maharani mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa. Artinya beliau oleh universitas yang memberikan gelar tersebut, yaitu Pukyong National University Korea Selatan yang kampusnya ada di Busan ya. Ini pasti sudah melalui suatu telaah ya kepada yang bersangkutan, dan kemudian gelar itu diberikan sebagai bentuk kehormatan intelektualitas atau kehormatan akademis kepada Mbak Puan Maharani ya. Kalau tidak salah, ini adalah gelar Dr. Honoris Causa yang keberapa ya? Yang kedua ya. Beliau pernah mendapatkan juga gelar Dr. Honoris Causa dari dalam negeri, dari Universitas Diponegoro. Ini mohon maaf apabila keliru ya, tapi sepertinya begitu. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani sendiri di Instagram beliau ya. Ini saya bacakan ya. Ini saya ambil dari berita di CNN ya. Beliau mengatakan begini, tatanan dunia saat ini membawa kita pada kemajuan, namun tantangannya pun tidak mudah. Salah satunya adalah kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Politik yang bertujuan mewujudkan tatanan yang lebih baik sejatinya menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Indonesia memiliki sesuatu yang telah lama dilirik dunia, yaitu demokrasi Pancasila. Politik pembangunan nasional berdasar ideologi Pancasila, berhaluan politik trisakti yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Alhamdulillah, kehormatan bagi saya mendapat gelar Dr. Honoris Causa bidang politik dari Pukyong National University, Busan, Korea Selatan. Ini tanggung jawab yang besar. Semoga dengan doa dan dukungan semua, saya diberi kemudahan mengemban tanggung jawab ini. Ini tugas kita bersama, membangun peradaban demokrasi yang memuliakan nilai kemanusiaan dan menjaga martabat bangsa. Saya di sini ingin menyampaikan tentang suatu hal yang menggembirakan ini bukan dengan maksud apapun ya, karena memang situasi politik, situasi informasi di negara kita ini kan serba silang sengkarut, serba penuh dengan prasangka dan sebagainya ya, yang mungkin juga memunculkan satu
dugaan kenapa saya tiba-tiba memuji-muji Mbak Puan Maharani ya. Saya tidak memuji beliau lebih daripada yang seharusnya, tetapi saya memberikan tentu saja apresiasi. Sebagai apa? Sebagai sesama wanita. Sebagai sesama perempuan Indonesia yang dilahirkan dari bumi Indonesia, ya saya tentu saja mengapresiasi. Artinya tidak usah harus bersuuzon, tidak harus berprasangka yang bukan-bukan, tetapi beliau ini sebagai seorang tokoh politik yang matang, yang sudah puluhan tahun juga menjalani karir politiknya, kemudian ada sebuah universitas yang menganggap bahwa beliau itu layak untuk diberikan kehormatan tertinggi, yaitu dalam gelar doktor honoris causa, ya saya rasa sangat-sangat wajar ya. Kalau saya jadi kepo nih dengan Mbak Puan gitu ya. Beliau kan sarjana sosial politik ya, FISIP, dan dari universitas sangat terkemuka di Indonesia ya. Beliau lulusan Universitas Indonesia kan, FISIP ya. Kemudian selanjutnya beliau sepertinya belum mengambil master, tapi kemudian langsung masuk dalam karir politik ya. Artinya beliau betul-betul mengasah dirinya di dalam lapangan ya, dalam lapangan politik gitu. Dan beberapa kali juga beliau mendapatkan amanah tugas tanggung jawab sebagai pejabat-pejabat publik ya, petinggi begitu ya, yang sangat mentereng kan ya, pernah menjadi Menko, kemudian sekarang ini jadi ketua DPR gitu ya. Sekali lagi saya ingin begini, kita tidak menggunakan prasangka dan sebagainya gitu ya. Saya ingin menghindari itu. Saya bicara dalam konteks sebagai orang yang punya latar belakang akademisi ya, jadi objektif gitu ya. Nah, saya cuma ingin memberikan semacam garis bawah ya, bahwa sesungguhnya Mbak Puan Maharani ini, karena kalau kita lihat juga dari pergerakan partainya, partai PDIP ya, beliau itu pergerakannya kan memang terlihat sekali ya, bahwa beliau sedang memperjuangkan ya dirinya sebagai salah seorang yang layak untuk dikandidatkan sebagai calon presiden di periode 2024-2029. Dan sampai dengan hari ini beliau adalah satu-satunya calon presiden perempuan dari sekian banyak calon presiden yang digadang-gadang baik oleh partai politik sendiri, baik oleh masyarakat sendiri ya. Beliau sampai dengan hari ini tuh sebagai satu-satunya calon presiden perempuan ya. Sebenarnya kan kalau boleh dibilang ya, keberanian Mbak Puan Maharani untuk dicalonkan sebagai calon presiden 2024 itu kan seharusnya layak untuk kita acungi jempol ya, karena beliau menjadi tokoh minoritas perempuan satu-satunya dari sekian banyak kandidat capres 2024 ya. Kok nggak ada ya, saya tuh wonder ya, kita ini kan jumlah penduduk secara populatif itu antara laki-laki dan perempuan itu kan seimbang, tidak jomplang ya. Tetapi kenapa tokoh-tokoh politik perempuan Indonesia itu jumlahnya sangat minim? Padahal di luar negeri ini sedang tren ya, sejak 20 tahun yang lalu bahkan sampai dengan hari ini itu tren pemimpin negara itu perempuan ya, perempuan muda-muda maupun yang sudah senior gitu kan. Satu demi satu menjadi pemimpin tertinggi negara-negara hebat ya, negara-negara besar ya. Dan Indonesia masih belum memiliki tradisi seperti itu gitu ya. Sampai dengan hari ini kan kalau kita dengar dari sejak dulu, siapa calon presiden ya, dulu ibunya Mbak Puan kan, Ibu Megawati. Lalu habis itu kan nggak pernah kedengaran ya, siapa sih calon presiden yang memajukan dirinya sendiri gitu ya. Kalau yang dimajukan sama masyarakat, yang di sosmed ya banyak gitu kan, Bu Susi lah, yang siapa lah gitu ya. Tapi yang benar-benar mempersiapkan dirinya, yang memajukan dirinya tuh ya sampai hari ini ya tetap cuma Mbak Puan Maharani. Artinya kalau kita lihat kalau kita bicara sentimen perempuan gitu ya, sentimen perempuan ya 50%, 51% penduduk Indonesia itu perempuan. Kalau sentimen perempuan ini dikelola dengan baik ya, 51% dengan pandai, nggak tertutup kemungkinan loh Mbak Puan akan jadi presiden perempuan kedua ya di Indonesia loh. Karena apa? Jumlah perempuan itu 50-50 ya dengan laki-laki. Kemudian sekarang saya sebetulnya juga ingin kita bersikap fair dengan Mbak Puan Maharani ya, karena kan akhir-akhir ini trennya itu seakan-akan beliau itu menjadi tokoh yang
11-12 ya sama Mas Anies Baswedan ya, tokoh yang banyak dibully gitu loh, tokoh yang banyak dibully, tokoh yang banyak dihujat, tokoh yang banyak diprasangkai, padahal beliau adalah anak yang lahir dari partai yang terbesar di Indonesia saat ini, pun tidak lepas dari bulian, tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh orang-orang itu ya, dengan merendahkan, dengan menghujat dan sebagainya gitu ya. Ya saya terpanggil dong untuk membela sesama perempuan gitu ya. Karena kan bagaimanapun kita harus melihat gelanggang politik ini sebagai suatu medan pertempuran itu yang adil ya, karena ini kan politik gitu, bukan medan pertempuran yang dilakukan dalam masyarakat yang tidak punya adab gitu. Kita ini negara demokrasi yang beradab, dan kita akan menuju kepada perhelatan pemilihan umum untuk calon pemimpin negara besar ini ya. Tentu saja berarti kita sudah menyiapkan diri kita, sudah memastikan kita ini sebagai warga dari negara yang beradab ya. Dan keadaban itu memerlukan keadilan. Ya, di sini saya ingin bicara dalam konteks bagaimana Mbak Puan Maharani itu harus saya lihat secara adil ya. Satu, saya salut dengan keberanian beliau ya. Kemudian yang kedua, ini memang ada bunga-bunganya ya, ada aksesori-aksesori pencitraan itu yang ya itu bukan salahnya beliau ya. Karena beliau kan punya tim untuk pencitraan itu seperti apa, framing atau branding di sosial media yang ingin disampaikan pada rakyat itu seperti apa ya, dan itu kan yang terus dicerca ya, yang terus dibully itu kan seperti itu, framing-framing yang menurut saya itu bukan salahnya Mbak Puan ya, tetapi ya salahnya tim pencitraannya beliau itu gitu loh. Kan beliau ini kan putri mahkota ya, seorang cucu presiden ya, kemudian putri dari presiden, dan seumur hidupnya beliau itu nggak pernah jauh-jauh mainnya dari Menteng ya, karena tinggalnya dari kecil kan di Menteng. Menteng itu ya teman-teman, itu adalah hunian atau kawasan yang paling prestisius di ibu kota Jakarta ini ya. Jadi mungkin juga beliau agak gagap ya berperilaku atau merasakan bagaimana hati atau bagaimana keadaan psikologi dan emosi dari rakyat yang beliau selama ini tidak pernah involve gitu ya. Sehingga misalnya ya dalam konteks satu saat Mbak Puan kepengen mendekati konstituennya ya, rakyat jelata, pengen membagi hadiah gitu ya, bagi hadiah, tapi dilakukannya itu membagi-bagi kaos itu dengan cemberut gitu ya, terus kemudian bagi-baginya juga dilempar-lempar gitu. Nah itu mungkin kan beliau mungkin nggak ngerti gitu bagaimana cara melakukan komunikasi emosional dengan rakyat. Mungkin saja beliau merasa sebagai orang yang tinggi begitu ya, dan sah-sah saja atau wajar-wajar saja melakukan itu. Jadi ini persoalannya adalah soal tim pencitraannya nih menurut saya, yang perlu perlu dirombak lagi nih, bagaimana mencitrakan Mbak Puan Maharani itu sebagai wakil dari rakyat. Nah, ternyata kan setelah diberikan masukan dalam konteks dicerca, dibully gitu ya. Kemudian beberapa waktu kita juga lihat beberapa kali Mbak Puan mencoba untuk memperbaiki pencitraannya ya, pengen belajar menjadi rakyat jelata itu seperti apa. Jadi kita lihat itu ada beberapa kali Mbak Puan masuk ke sawah lalu bersama-sama dengan penduduk di desa tersebut menanam padi gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata caranya keliru lagi. Nah ini kan tim pencitraan lagi yang keliru kan ya, karena kalau tanam padi itu harusnya menanamnya itu dari depan ke belakang ya, artinya mundur ya, jalan mundur supaya apa? Supaya benih padinya itu nggak keinjak-injak. Tapi ternyata di video kita lihat ya, itu Mbak Puan menanamnya itu terbalik. Jadi dari belakang ke depan ya, tentu saja benih padi itu akan terinjak-injak gitu kan, seperti itu. Nah itu kan kembali lagi ya, karena memang Mbak Puan tidak pernah punya pengalaman menjadi petani, atau setidak-tidaknya tidak pernah punya kesempatan untuk melihat gitu, mengobservasi seperti apa sih petani itu kalau nanam padi itu seperti apa gitu ya. Jadi kembali lagi itu adalah salah tim pencitraannya. Lalu beliau juga pernah di framing ya, apa sih ketok-ketok, kayak ketok-ketok rumah gitu ya, seperti itu. Saya kok kasihan gitu ya. Jadi beliau ini nggak ngerti bagaimana harus memframing atau membranding diri beliau gitu ya.
ini betul-betul kesalahan dari tim pencitraannya. Nah, kalau sekarang ini sekali lagi saya lihat ya, ketika beliau mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa ini, ya kita jangan lagi melakukan prasangka yang tidak kepada beliau. Jadi beliau sedang memperjuangkan dirinya untuk layak dan pantas menjadi Presiden Republik Indonesia di abad 21 ya, di abad teknologi itu yang memang membutuhkan satu kredensial ya yang tinggi gitu sebagai seorang presiden dari negara besar ya. Jadi kalau beliau menambahkan gelar atau menerima gelar Dr. Honoris Causa itu wajar-wajar saja ya, karena itu adalah buah dari perjuangan yang selama ini dilakukan gitu. Nah, saya jadi balik lagi ke soal gelar, ke soal pendidikan, ke soal ijazah gitu ya. Memang sementara orang bilang bahwa ijazah itu nggak penting, itu kan cuma tanda bahwa seseorang itu pernah sekolah ya, itu bukan menunjukkan tanda kualitas dari seseorang ya. Lalu ada orang juga yang mengatakan nggak penting ijazah, yang penting skill, oke ya. Tetapi sekarang ini kalau kita lihat pergerakannya dari para calon-calon presiden ini kan, kita ada satu poin yang saya lihat bahwa mereka sebenarnya sedang berkompetisi juga untuk menunjukkan kepantasan mereka sebagai calon presiden itu dengan berjuang untuk memperoleh gelar akademis ya. Jadi ini kompetisi yang bagus banget ya. Misalnya contoh, siapa sih calon-calon presiden yang sudah mengemuka ya, sudah banyak dibicarakan orang ya. Nomor satu tentu saja Mas Anies Baswedan ya. Dia nggak usah harus berjuang karena udah selesai. Sekolahnya udah selesai ya, S1 udah selesai, Master udah selesai, Doktor udah selesai ya, diperoleh dari luar negeri ya. Gelar sarjana ekonomi juga diperoleh dari universitas terkemuka gitu. Selesai. Siapa lagi? Mas Sandiaga Uno ya, beliau juga udah selesai ya. Sarjana S1, S2-nya diperoleh dari Amerika, lalu kemudian PhD-nya, S3-nya diperoleh dari Universitas Pelita Harapan ya, udah selesai. Jadi udah layak tuh. Kemudian kompetitor berikutnya nih Mas AHY ya, Mas Agus. Mas Agus ini sekarang sudah menempuh pendidikan S1 di Akmil, kemudian S2 di Amerika. Sekarang beliau lagi ambil program doktor di Universitas Erlangga ya. Nah itu kan memang ini bagus banget gitu. Siapa lagi ya calonnya? Mas Ganjar Pranowo nih. Mas Ganjar Pranowo sudah S2 ya, S1 bidang hukum, S2. Kemudian ya beliau belum S3 ya, tapi oke lah ya. Jadi sudah punya 2 gelar akademik. Kemudian siapa lagi? Pak Prabowo nih, saya nggak berani menyebut Mas ya karena jarak usia jauh sekali. Jadi Pak Prabowo ini beliau secara akademis kan gelarnya diperoleh dari Akmil ya, tetapi beliau ini udah apapun ya, asam garam kehidupan udah beliau pernah rasakan ya. Jenderal ya, kemudian pengusaha, pebisnis, kemudian politikus, kawakan, udah jadi pejabat pula dalam berbagai macam bidang ya, tokoh masyarakat ya, udah asam garam deh kalau Pak Prabowo ya. Artinya beliau tuh nggak usah harus menambah lagi dengan gelar akademis seperti para calon kompetitor yang lain ya. Mas Erick Thohir itu sekolahnya di Amerika juga ya. Erlangga gampang aja sih kalau mau ambil S3, beliau itu dikenal sangat-sangat cerdas ya. Jadi memang kalau kita lihat dari kontestasi yang ada ya, kemudian sekarang ini Mbak Puan Maharani menambah lagi gelarnya ya, S1, kemudian doktor, loncat ya, nggak ada S2, Dr. Honoris Causa ya, walaupun itu bukan gelar akademik tapi penganugerahan atau pemberian gelar oleh universitas ya, rasanya sih jadi wangun gitu kalau bahasa Jawanya, dari layak pantas ya. Jadi ini adalah suatu tren baru ya, dari para calon-calon pemimpin Indonesia ini di abad 21 ini memantaskan dirinya gitu loh. Dan ini kan sangat menggembirakan ya, sangat menggembirakan gitu. Jadi optimis gitu ya. Memang di periode tahun 2024 tahun 2029 itu kita betul-betul membutuhkan presiden yang sangat-sangat kompeten, sangat-sangat capable ya, memiliki kredensial yang tinggi, memiliki kredibilitas yang tinggi. Itu yang harus sudah dipenuhi oleh para orang-orang yang kepengen maju ke presidensi tahun 2024, dan salah satunya yang jelas gitu ya
bagaimana dia memiliki ijazah dengan gelar akademis yang setinggi mungkin ya. S1 udah, S2, S3, ayo berlomba gitu. Dan itu kan sangat-sangat menarik. Kita jadi senang gitu, rakyat itu jadi senang. Jadi merasa optimis juga ya, karena calon-calon presiden ini sangat-sangat menghormati, sangat-sangat mengedepankan dan sangat-sangat menempatkan pendidikan itu sebagai suatu hal yang hormat dan mulia dan sangat layak untuk diperjuangkan oleh mereka. Jadi sekali lagi nih kepada Mbak Puan Maharani saya ucapkan selamat. Segera jalan laju, mungkin tim pencitraannya aja yang perlu memperbaiki dan memberikan masukan kepada Mbak Puan Maharani ya, karena sekarang kan Mbak Puan sudah doktor nih, Ibu Puan Maharani sudah doktor, jadi kegiatan-kegiatan ke depan yang dilakukan untuk membranding dirinya sehingga layak untuk dipilih para wanita Indonesia seyogyanya disesuaikan, diselaraskan dengan kelayakan dan kepantasan menyandang gelar Dr. Honoris Causa.